Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Papa Dea. Kali ini gue mau ngebahas tentang perbedaannya masyarakat Indonesia atau rakyat Indonesia dengan masyarakat Malaysia atau rakyat Malaysia gitu kan. Gitu. Sebelum gue lanjutin cerita gue nih, lebih baik lu pada subscribe dulu. Nah, udah habis itu tekan tombol like, tekan tombol loncengnya. Habis itu lu kalau mau komen, lu dengerin dulu. Kalau lu mau komen, komen silahkan. Lu mau ngebully gua, kayak mau gimana terserah gitu kan. Mudah-mudahan aja ini ada edukasinya buat kalian yang ada di Indonesia sekarang gitu kan. Kayak perbedaan istilahnya rakyat Malaysia dengan rakyat Indonesia itu gimana sih? Orang-orang pasti banyak yang nanya-nanya kan, karena pada nggak tahu, banyak yang nggak tahu gitu kan di Malaysia itu kayak gimana gitu kan. Terus orang Malaysia di Indonesia itu kayak gimana. Jadi ini vlog khusus perbandingan buat orang Malaysia dengan orang Indonesia supaya sama-sama tahu kayak gimana gitu kan. Kalau kita bicara di Malaysia dulu lah kan, di Malaysia gitu kan. Di Malaysia ini kalau kata gue sih kerajaan cukup memperhatikan, terus fasilitas-fasilitasnya cukup lumayan bisa dipergunakan dengan baik, bahkan bisa membantu gitu kan. Habis itu akses-aksesnya itu mungkin sangat-sangat istilahnya macam akses jalan lah, terutama itu kan sangat-sangat mantap lah kalau kata gue mah. Mantap banget itu, akses-akses jalannya mantap gitu kan. Kalau di Indonesia kan istilahnya, kita bahas masalah Malaysia dulu ya sebelum sebelum Indonesia, oke. Jadi selain selain fasilitas dari kerajaan, istilahnya dari macam air bersih, rumah sakit, terus jalan raya gitu kan, terus rumah, bahkan rumah ini mereka orang fasilitasi loh. Mereka adakan kredit rumah yang di di garis bawahi oleh kerajaan Malaysia gitu kan. Terus apa lagi ya, mungkin banyak lah, banyak yang nggak bisa gue publikasikan gitu kan. Intinya orang Malaysia itu lumayan cukup istilahnya gimana ya, cukup difasilitasi banget lah gitu kan sama kerajaan kayak gitu gitu kan. Dipermudah banget lah, intinya dipermudah lah, seperti itu, dipermudah cara-caranya, dipermudah syarat-syaratnya, dipermudah. Walaupun terkadang kalau bagi orang gitu itu kemahalan gitu kan, toh di sini tuh sistemnya kredit semuanya itu kan, jadi biarpun mahal gitu kan nggak begitu memberatkan mereka gitu kan. Jangkanya jangka panjang banget, macam mobil, macam rumah, seperti itu semuanya lah, tek-tek bengek lah semuanya. Kalau gue ceritain satu-satu sih susah juga gitu kan. Terus di sini tuh IC ya, IC number itu memang betul-betul dipergunakan, sangat sangat istilahnya sangat sangat gimana, sangat bermanfaat banget lah IC itu. Kalau di kita itu mungkin KTP ya, KTP kalau di Indonesia itu ya. Nomor IC-nya itu memang sangat-sangat dipakai banget di sini untuk akses kemana-mana itu, untuk ngeredit rumah, ngeredit mobil, ngeredit apa semua segala macam lah, kesehatan atau gimana pokoknya. Dah, untuk akses istilahnya barang-barang dari kerajaan itu menggunakan nomor KTP tersebut, seperti itu gitu kan. Bahkan untuk mendata itu, jadi nomor IC itu misalnya kita ketik 00 sekian sekian sekian, keluar nama siapa langsung kayak gitu. Jadi nggak bakalan susah gitu kayak di kita gitu kan. Di kita itu kan kadang-kadang ada yang punya KTP, ada yang nggak punya KTP gitu kan, kayak gitu. Jadi KTP mereka itu di sini tuh sangat sangat bermanfaat banget gitu kan. Bahkan harus jangan hilang, lapor segera, cepat dibikinnya, diganti baru kayak gitu. Hilang, lapor, ganti baru kayak gitu. Jadi emang betul-betul diperhatikan sama kerajaan di sini tuh. Saya belum tahu free atau tidak itu masalah barang-barang kehilangan kayak gitu itu. Saya juga belum tahu. Terus di sini tuh rakyat di sini tuh nggak kayak di kita. Di sini tuh istilahnya mereka orang itu nggak rasis kayak di kita. Makanya di sini tuh lebih maju gitu kan. Ada Dayak, ada Melayu, ada Cina, ada Melanau, pokoknya Dayak aja terbagi banyak. Mereka orang tuh berbaur satu sama lainnya, nggak saling ejek, nggak saling ngolok kayak gitu, enggak. Mereka orang itu begini banget loh, istilahnya
satu Malaysianya itu benar-benar dipakai banget gitu. Gue juga salut sama orang sini sih. Kadang-kadang gue mikir kalau Indonesia kayak gitu mungkin maju banget, gue rasa kayak gitu. Jadi baik buruknya sebuah negara itu tergantung dari rakyatnya juga loh, bukan dari kepala rakyatnya, bukan dari rakyatnya. Biarpun kepalanya siapapun, kalau rakyatnya nggak bisa diatur ya sama juga bohong gitu kan, kayak gitu. Oke, sekarang gua ke Indonesia gitu ya. Kenapa di Indonesia? Kalau di Indonesia apa perlu disebutin ya di Indonesia ya? Di Indonesia kalau disebutin, gue takut dibully kalau disebutin kayak gitu. Pokoknya intinya permasalahan Indonesia itu kalau sekiranya kebutuhan masyarakatnya diprioritaskan oleh orang-orang elit kayak gitu, mungkin hampir sama dengan di Malaysia kayak gini gitu kan. Terkadang kita itu mau difasilitasi, cuman ada sedikit kesulitan dalam segi penyampaian kayak gitu kan. Kadang-kadang sudah disampaikan ke masyarakat, terus kadang-kadang ribet nih, ngejelimet nih sistemnya nih di kita ini. Sistem kita ini terlalu ribet gitu kan. Terlalu ribetnya itu istilahnya harus gini, melewati ini gini. Jadi nggak berfungsi banget gitu kan. Yang ada di daerah itu nggak berfungsi gitu kan. Harusnya itu dari daerah itu betul-betul difungsikan secara signifikan gitu kan, sehingga membuat suatu daerah itu tercukupi lah semuanya, dari mulai air bersih, dari mulai makanan, dari mulai kesehatan kayak gitu kan. Harusnya kan betul-betul itu diperhatikan, diprioritaskan yang seperti itu gitu kan. Kadang-kadang Indonesia itu dari zaman dulu sampai sekarang itu kekuatan kita itu cuma satu, swasembada pangan. Cuman bagi yang masih mampu swasembada pangan, tapi kalau yang di luar sana mungkin di luar Jawa, di luar daerah itu mungkin yang macam di perkotaan mungkin udah nggak bisa lagi swasembada pangan gitu kan. Karena mereka tuh harus beli, hasil nggak seberapa, jual beli, hasilnya habis pakai makan-makan aja kayak gitu. Oke lah, bro, kalau kata gue sih permasalahan Indonesia itu cuma satu saja sih. Persatuan rakyat Indonesia itu harus dieratkan lagi. Jangan rasis. Tidak ada Dayak, tidak ada Cina, tidak ada Melayu. Kita semua sama. NKRI. Kita contoh negara-negara yang lain seperti Malaysia, terus Australia, terus negara-negara yang lainnya seperti itu. Kita contoh lah, kita patut contoh yang namanya kayak gitu. Oke. Jangan pada egois, jangan pada mikirin diri sendiri kayak gitu. Sebetulnya siapapun pemimpinnya, kalau kitanya masih istilahnya berpikirnya monoton gitu kan, udah hancur gitu kan. Kita bersatu, saling dukung, saling support. Untuk yang menjadi kepala daerah, mungkin nanti kepala daerah memfasilitasinya, terus memperhatikannya, memberikan edukasinya gitu kan, caranya gimana gitu kan. Habis dari itu mungkin yang dari tingkat kabupaten pun sama seperti itu, dari tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai ke pusat sana, mungkin sistem kita harus bersatu kayak gitu. Nggak bisa istilahnya rasis lagi, lu orang mana, lu dari mana, suku apa, bangsa apa, nggak ada lagi kayak gitu, udah nggak usah dipakai kayak gitu. Kita harus mempertahankan negara kita. Caranya gimana ya? Bersatu gitu aja. Malaysia bisa kayak gini, kenapa kita nggak bisa kayak gini gitu aja? Kita harus belajar banyak dari Malaysia kayak gitu. Dulu Malaysia belajar sama Indonesia loh. Sekarang kenapa kita harus mempelajari lagi ke Malaysia? Ayo, malu dong kita harusnya kepada Malaysia. Mereka orang dulu belajar ke kita gimana caranya zaman-zamannya Pak Karno dulu. Kita harus malu seperti itu. Oke guys. Oke, bro. Sekian dari gua, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.